instalasi dari Ubuntu server. Jadi di sini adalah proses installnya udah mulai masuk nih teman-teman. Kita tinggal sesuaikan aja. Teman-teman mau pakai bahasa apa? Kalau saya biasanya English. Kita tinggal enter. Kemudian setelah itu dia juga udah ngasih tahu nih, pasti setiap kita melakukan install Ubuntu ngasih tahu kalau dia udah ada nih Ubuntu 24 gitu, dia ngasih tahu. Tinggal dia nanti nanya mau pakai yang ini tetap atau mau pakai coba yang terbaru. Kalau saya continue dulu aja without updating. Terus kita tinggal pilih layout keyboard seperti biasa. Kita kalau Indonesia itu kebanyakan English ya, US QWERTY. Nah, kemudian ada option choose type of install. Jadi apa sih maksudnya? Ya kalau teman-teman baca di sini, jadi ada install yang pakainya itu Ubuntu Server Default Install, yang biasanya itu ada package di dalam Ubuntu, atau ibaratnya tools-toolsnya yang default udah ada gitu. Tapi ada juga Ubuntu nyediain nih versi minimize-nya gitu. Maksudnya kayak tools-tools yang sangat-sangat minimal, belum nggak sekompleks atau nggak seperti biasanya ada. Jadi, nah kenapa sih dibedain kayak begini berdua gitu? Karena ya seperti yang tadi statement kita atau statement saya bilang di awal, Ubuntu itu dia sangat lightweight ya. Lightweight, ringan maksudnya gitu, sangat ringan. Jadi teman-teman pilih aja opsinya mau kayak gimana. Kebetulan saya juga pakai versi untuk di sini saya pakai yang Ubuntu Server Default aja biasa. Nanti apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya di ukurannya biasanya lebih kecil yang minimize, atau nanti ya teman-teman cocok untuk install minimize itu misal untuk production ya, atau nanti untuk kebutuhan udah bukan development atau kebutuhan yang bakal pakai Ubuntunya itu nanti bakal dipakai sama orang banyak, cocok tuh buat Ubuntu minimize gitu. Tapi kalau sekarang kita pakai yang versi regular aja dulu default. Nanti kita tinggal done. Lalu dia untuk Ubuntu server itu wajib untuk langsung dikasih itu ya teman-teman, apa namanya, wajib dikasih internet gitu. Karena di sini saya pakainya DHCP ya, maksudnya nanti dia dapat IP dari network yang udah saya setting. Tapi kalau misalkan teman-teman mau settingnya manual, tinggal pilih manual, terus teman-teman tinggal isi di sini semuanya. Tapi karena saya maunya DHCP, jadi saya nggak usah pusing-pusing lagi, dan dia langsung dapat itu subnetnya IP-nya adalah 10.14.11.4. Terus kita tinggal done, proxy kita skip aja, dan nah, nanti dia langsung melakukan proses instalasi. Nah, ini dia lagi ngetes dulu nih. Kita tunggu dulu, dia emang agak lama. Oke, habis itu udah, kita tinggal done. Nah, selanjutnya itu kita harus setting disknya ya. Seperti kalau kita install kayak biasa ya, di semua sistem operasi pasti kita harus mengatur partisinya lah, disk-disknya kayak gimana. Nah, kalau saya misalkan teman-teman bingung buat pertama kali, teman-teman bisa langsung aja use an entire disk, berarti seluruh disknya dipakai buat install Ubuntu gitu. Nah, kalau saya coba kasih tahu teman-teman nanti di custom storage. Jadi saya nggak mau semuanya pakai seluruh disknya. Tadi kan 32 GB ya, 32 GB-nya dipakai buat install Ubuntu. Enggak, kalau saya mau custom. Kita done. Nah, dari sini ada informasinya, teman-teman jangan bingung dulu. Jadi saya jelaskan satu-satu coba. Di bagian available device ini berarti adalah disknya yang terbaca. Nah, tadi ada 32 GB kan, 32 GB gitu. Nah, untuk free space-nya dia terpakai 0,2 GB ya, biasanya untuk sistemnya sendiri ya. Nah, ada 31,998 gitu. Nah, kita tinggal pilih yang free space ini, terus kita add GPT partition. Nah, pada Ubuntu ini, sistem atau format dari disknya itu, format dari partisinya itu disebut dengan ext4 gitu. ext4 itu kalau saya juga mungkin belum bisa menjelaskan terlalu banyak di sini, tapi teman-teman bisa searching. Saya mau fokus pada format ext4 dan swap. Gitu. Jadi intinya nanti partisi yang bakal digunakan adalah ext4. Tapi sebelum kita setting ext4 itu, alangkah baiknya kita adalah mengatur swap terlebih dahulu. Format swap. Apa sih format swap? Jadi yang mungkin agak menarik yang di Ubuntu itu, yaitu bisa disetting beberapa partisi ya. Nah, salah satunya adalah swap. Swap ini adalah partisi yang berfungsi menjadikan disk sebagai penyimpanan sementara gitu. Jadi biasanya swap ini berguna kalau misalkan teman-teman RAM-nya kecil gitu, disknya atau si Ubuntu-nya atau servernya itu RAM-nya kecil.
tapi disknya ini gede banget gitu. Nah itu bisa tuh, jadi nanti kalau misalkan RAM-nya udah penuh, dia bakal dialihkan ke disk. Nah kapasitas disknya itu tergantung dari nilai swap yang bakal kita setting nanti. Biasanya kalau misalkan harddisknya, biasanya itu swap itu adalah 12% dari si siapa namanya, atau 12 GB dari, atau 8 GB bisa juga gitu. Nah ukurannya itu tergantung dari disk teman aja gitu, teman-teman aja seberapa. Kalau saya tulis 12 GB, sorry, kita tinggal tulis 12 GB, terus kita create, nanti dia akan terbuat 12 GB. Dia dibuat buat swap gitu. Terus masih ada sisanya kan 19, ya udah, sisanya kita jadikan ext4. Kita tinggal hitung, tulis dengan spesifik, terus ext4. Jangan lupa mountnya itu ke partisi garis miring, yang berarti partisi rootnya ya. Terus tinggal create. Nah teman-teman bisa ikutin gini dulu aja, jadi rootnya dapat 19, swapnya 12. Jadi kalau semisal nanti kan RAM-nya cuma 2 GB ya gitu, nanti kalau misalkan penuh gitu kan lagi dipakai, ya dia bakal pindah ke disknya. Tapi ini nggak baik juga ya, maksudnya kalau gitu kita bikin aja semuanya jadi misalkan disknya 100, RAM-nya 1 gitu, maksudnya jadi kita pakai disk yang gede aja, nanti RAM-nya kan jadi gitu. Justru nggak bagus teman-teman, maksudnya swap ini ibaratnya cuman emergency gitu, jadi nggak boleh sebagai acuan utama gitu. Ketika nanti sistem atau Ubuntu servernya udah ada, ketika kita monitoring dia tuh swapnya penuh terus, nah itu berarti RAM-nya harus ditambah kapasitasnya. Fungsinya swap kayak begitu, dia cuman sebagai bantalan sementara gitu. Selanjut kita done. Nah ini dia ngasih itu ya, apa namanya, ngasih serius nih udah mau bikin gitu kan dia mah. Oke, kita oke aja, continue. Nah selanjutnya kita setting profile yang buat di Ubuntu-nya. Nah, si Ubuntu itu buat login kita butuh username ya, sama password. Kita bikin aja, ini nama saya. Terus nama servernya, Ubuntu-nya nih namanya kita namain aja teman-teman, misalkan Ubuntu 22 gitu, nggak apa-apa. Nah, ini tulis saja namanya juga nggak apa-apa, buat username loginnya nanti. Nah, habis itu teman-teman setting passwordnya. Saya setting password dulu sebentar. Nah setelah itu sudah kita done. Ingat-ingat semua password dan loginnya. Nah nanti dia juga Ubuntu, selain open source dia juga punya Ubuntu Pro ya teman-teman. Ubuntu Pro itu kelebihannya cuman dia itu disupport sama timnya si Ubuntu-nya lah. Nah, nanti misalnya teman-teman bedanya Ubuntu Pro itu dia bisa selalu mendapatkan apa ya, security update lah. Nah kan a much wider range of package until 2032. Dia itu selalu di support sama teman-temannya, sama si Ubuntu-nya. Tapi buat kita nggak butuh, jarang juga dipakai si Ubuntu Pro. Nah selanjutnya ada mau saya kasih tahu adalah SSH setup. Jadi apa sih SSH setup itu? Sekalian untuk di Linux itu, untuk kita melakukan remote atau melakukan ya remote lah. Biasanya kan ada protokol yang biasa digunakan adalah, kalau di Windows itu ada RDP ya. Enggak Windows dong sih, protokol remote itu ada RDP, ada SSH. Nah SSH itu berarti via terminal ya, atau via CMD, via CLI kita ngeremote-nya. Nah biar nanti nggak pusing-pusing lagi, saya selalu membiasakan ketika untuk install Ubuntu server itu saya langsung centang untuk install OpenSSH servernya. Jadi nanti ketika dia sudah jadi, saya sekaligus langsung bisa SSH ke dalam server yang baru saya buat. Jadi kita aktifkan, kita centang, habis itu kita done. Terus ini juga ada package-package tambahan yang mungkin teman-teman mau install, tapi kita skip dulu untuk sekarang. Dan habis itu dia langsung menginstal. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi untuk selanjutnya tadi proses instalasinya udah selesai teman-teman. Ini sudah ada tulisan reboot now. Nah, langsung aja kita reboot. Berarti ini udah selesai, instalasinya udah berhasil. Kita tinggal. Nah setelah reboot biasanya dia ada tulisan file ini berarti kenapa sih? Karena ibaratnya kalau kita secara langsung itu disknya itu belum atau flash disk yang kita pakai untuk booting ISO-nya itu belum kita cabut, nah atau CD-ROM-nya gitu. Jadi kita harus copot dulu disknya karena udah nggak dipakai lagi kan ISO-nya. Kita masuk ke sini, kalau saya di Proxmox tinggal oke. Habis itu kita biasanya saya stop dulu sih. Ini saya tinggal exit dulu. Ini saya stop dulu.
setelah di stop